Tari semuanya. Apa kabar Tari hari ini? Nah, kita jumpa lagi nih di program Kabar Tari dengan saya Andara Muiz. Buat teman-teman yang mungkin baru tune in hari ini, yang baru nonton pertama kali Kabar Tari dan penasaran sebenarnya program Kabar Tari itu apa sih? Program Kabar Tari itu adalah salah satu program dari Seni Tari Indonesia yang bertujuan untuk membaca kembali situasi tari hari ini. So today, what is going to be the topic for today? Hari ini bakal bahas apa sih? Topik hari ini adalah topik yang dekat banget sama kita, penari, koreografer, dan mungkin teman-teman tari yang lainnya. Hari ini kita bakal bahas proses penciptaan karya seni pertunjukan, khususnya tari. Wow, it's so interesting, right? Kayaknya untuk aku sendiri pribadi ini bakal bermanfaat, jadi semoga bisa bermanfaat juga bagi teman-teman yang nonton. Kita punya narasumber hari ini, siapa coba ada yang bisa tebak? Yes, we have a very special guest, Mbak Adinda Lutfianti. So kita akan bahas semuanya yang berhubungan dengan proses penciptaan selama 1 jam ke depan. But before I invite our guest speaker, don't forget everyone to click the like button underneath here or here and subscribe to our YouTube channel Seni Tari Indonesia, and you can also follow and listen to our podcast at Spotify Podcast and Apple Podcasts. So, without further ado, now let's check out our guest profile and a little bit of her journey. Here you go. Now that we already watched the profile and a little bit of our speaker journey, now let's welcome her, Mbak Adinda Lutfianti, atau biasa aku panggil Mbak Dinda. Hai Mbak Dinda. Halo Anggara, Angga dan apa kabar? Baik, semoga kita semua baik. Amin, amin. Sehat Mbak Dinda? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Selamat malam buat semua teman-teman juga. Yes. Ya, teman-teman tari di seluruh Indonesia nih Mbak Dinda. Kayaknya pada nonton kita deh atau dengerin kita di podcast. Mungkin Mbak Dinda mau say something. Hello buat teman-teman. Ya, halo teman-teman tari seluruh Indonesia. Dan terutama teman-teman yang suka dengan proses. Barangkali ini adalah saatnya untuk kita berbagi saja, sharing saja. Mungkin juga nanti akan ditambahkan oleh Angga bahwa proses adalah salah satu hal yang selalu menarik diperbincangkan karena setiap orang punya beragam proses, itu yang menarik. Ya, benar banget Mbak Dinda. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum familiar sama Mbak Dinda atau mungkin udah pernah lihat tapi belum pernah ngobrol atau bahkan belum pernah lihat, Mbak Dinda ini seorang dramaturg, sutradara, kurator juga, sutradara teater juga, penulis naskah juga. Pokoknya pengalamannya di seni pertunjukan tidak banyak sekali ya Mbak ya. Jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang proses penciptaan khususnya tari. Jadi aku langsung aja Mbak Dinda ya. Mbak Dinda mungkin boleh sharing sama kita pengalaman Mbak Dinda gimana sih dalam proses penciptaan sampai terbentuknya sebuah konsep karya. Itu pasti gimana tuh Mbak Dinda? Panjang pasti. Panjang. Bayang. Kita selalu akan berbeda. Proses penciptaan itu sangat beragam, sangat bergantung pada kreatornya, bagaimana cara berpikirnya, kebudayaannya, kulturnya, memorinya, panca inderanya, dan kepekaan menangkap banyak hal. Tidak sekedar eksplorasi. Tentu saja di dalam eksplorasi itu akan ada riset, akan ketemu banyak hal. Tentu tidak sekedar improvisasi, lalu ada forming, pembentukan gerak. Nah, di balik kata-kata pendek tadi terbentang perjalanan yang panjang. Perjalanan panjang itulah yang disebut proses penciptaan. Nah, saya mungkin akan lebih mengupas bagaimana proses penciptaan itu sebelum masuk ke studio ya, karena setelah di studio itu adalah biasanya koreografer dan artistik dan
teman-teman itu yang akan ramai untuk berdiskusi. Nah, proses penciptaan saya sendiri, sependek pengalaman saya menciptakan karya seni pertunjukan, ada grup teater di sini, dan biasanya juga saya membuat dramaturg untuk para koreografer. Itu kalau saya sering sekali dipantik oleh lingkungan yang paling dekat dengan saya. Nah, tempat saya ini dekat sungai gitu misalnya. Saya tinggal di pinggiran Sungai Pesanggerahan, dikelilingi banyak pohon, dan semua itu bisa memantik kreativitas gitu. Misalnya saya untuk teater misalnya atau seni pertunjukan saya terpantik dengan sungai misalnya. Terus selanjutnya saya sudah menemukan kata kuncinya atau ide awalnya itu sungai. Terus saya melakukan eksplorasi. Nah, eksplorasi itu kan berarti ada proses berpikir, berimajinasi, merasakan sungai, semacam mendalami ide, terus gagasan diperlebar sebelum jadi konsep ya. Itu cuma jadi konsep aja udah ribet gitu karena di sana dipertaruhkan banget cara berpikir si kreator. Bisa dengan saya mulai berkomunikasi dengan sungai gitu, sehingga muncullah ada kenangan, memori, ada sensor, ada banyak hal. Nah, ide awal itu didalami lewat risetnya bermacam-macam, pendekatannya lewat wawancara. Ya, ada riset pendekatan berbagai keilmuan, ya, ada riset etnografi, misalnya di living di dalam. Nah, kalau saya misalnya paling senang melakukan wawancara. Misalnya bagaimana persepsi teman-teman pemain teater atau teman-teman seni pertunjukan memaknai sungai. Nah, hal-hal apa yang mengganggu, kenangan apa yang mereka miliki tentang sungai. Terus dari sungai itu masih lebar kok. Lalu bagaimana membicarakan warna, lalu ada sampah, lalu ada pepohonan, itu banyak hal karena sangat riuh sekali. Nah, dari diskusi itu, ide yang tadinya bersifat individual menjadi komunal. Karena sudah masuk beberapa pendapat dari hasil wawancara itu. Jadi ide yang sifatnya bisa terlihat sungai itu dalam perjalanannya bisa menjadi abstrak. Karena menyangkut perasaan, sedih, rindu, marah, benci, dan seterusnya. Terus gagasan yang dilebarkan itu kemudian berkembang. Dan saya biasanya melanjutkan dengan pendekatan masalah. Tentu saja masalah yang fokusnya tetap sungai gitu. Terus pemantik yang lain akan muncul lagi, bagaimana pemanggungan, bagaimana ini, bagaimana itu, sampai menemukan nilai estetis atau estetika yang dipengaruhi nilai-nilai sensoris kreator. Misalnya saya punya banyak pengalaman ABCD, biasanya itu sangat mempengaruhi nilai-nilai estetika sebuah pertunjukan yang akan dibuat. Misalnya saya menghidupkan sungai dan lingkungan itu dengan memberikan peran untuk latihan mengolah imajinasi dan menajamkan konsep itu, menajamkan fokus saya. Misalnya sungai itu adalah ibunya air itu anak-anak hujan. Misalnya kalau saya berbicara dengan anak-anak atau remaja, terus bagaimana mereka bertemu, sampai terus itu dieksplorasi sampai dari satu kata pendek eksplorasi tadi itu bisa tercipta suatu jalan panjang di mana kita banyak menemukan hal-hal yang nantinya ikut menguatkan konsep dan bentuk pemanggungan. Seiring transformasi ide yang tadinya hanya sungai, terus yang menjadi gagasan hingga konsep, terdapat hal penting yaitu riset tadi. Riset berbagai pendekatan banyak sekali. Oke, wah, jadi kurang lebih seperti itu deh. Mulainya dari satu ya, jadi satu ya Mbak Dinda. Dari satu yang mengganggu, ya. Habis itu dibikin bunga-bunga lainnya. Bunga-bunga dan itu perjalanannya panjang gitu loh. Ya. Karena benar-benar menguras cara berpikir kita kan. Ya. Mungkin tadi ada satu kalimat Mbak Dinda yang menarik, yang tadinya personal, bukan personal, apa ya tadi kalimatnya? Individual menjadi komunal ya. Karena aku
aku inget banget sharing sedikit. Jadi emang kita kan sebagai kreator kita selalu pasti mencari inspirasi, nggak selalu mencari sih, cuman pasti yang muncul kita adalah hal yang dekat dengan kita gitu ya. Entah itu lingkungan, entah itu suatu hal yang terjadi sama kita gitu kan. Terus pernah pada saat aku lagi berproses itu, terus salah satu guru aku gitu, dia nonton terus dia bilang, nggak apa-apa untuk punya ide personal, tapi sekarang gimana caranya mentransformasi ide personal itu menjadi universal, katanya dia. Jadi tadi pas Mbak Dinda ngomong, aku langsung klik banget gitu. Jadi sah-sah aja sebenarnya kalau mau ngomongin sesuatu yang personal ya Mbak Dinda ya. Gitu. Jadi nggak harus ngerasa, tapi kan ini kayaknya pribadi banget gitu ya. Tapi dari si pribadi itu bisa dibunga-bungakan dan akhirnya menjadi lebih besar dari pribadi itu sendiri gitu ya Mbak. Ya, betul. Wah, sip. Aku langsung kayak kembali berkaca, wah panjang banget tuh perjalanannya sampai kayak udah lupa. Ya, biasanya orang tidak sabar melewati eksplorasi sebelum masuk studio itu karena ada kepengrajinan cara berpikir, cara menangkap dan seterusnya. Itu belum jadi konsep ya, baru itu belum jadi mapping data aja gitu. Iya benar. Mungkin Mbak Dinda bisa kasih advice atau tips, karena kan ada juga misalnya kayak kita nih kreator-kreator mungkin yang muda-muda yang pengalamannya masih minim gitu ya Mbak Dinda. Kan kadang ada deadline ya, sort of lah ya, misalnya kayak kamu tampil ya bulan depan gitu, bikin karya baru, tapi kita nggak punya ide gitu kan. Tapi justru akhirnya kayak terpaksa mencari sesuatu gitu kan. Mbak Dinda punya nggak sih tips atau advice yang kira-kira sebenarnya karya tuh nggak bisa dipaksain, emang harus sabar, atau memang ada kira-kira hal yang bisa dilakukan apabila memang saat itu taruhlah kita ada deadline atau ada pertunjukan yang memang harus kita tampil tapi kita sama sekali have nothing gitu. Kalau dari pengalaman Mbak Dinda gimana Mbak Dinda? Pasti kan ada Mbak Dinda besok pentas gitu. Itu hal yang mengganggu ya, tapi kadang-kadang hal yang mengganggu itu justru jadi ide awal. Misalnya ketika bilang, bisa nggak bulan depan pentas gitu. Hanya dua cara, saya menolak karena yakin saya tidak bisa, atau saya membuat karya yang judulnya bahwa harus pentas bulan depan. Jadi si tekanan itu saya jadikan ide awal. Nah itu tentu nanti bahasanya tidak harus pentas bulan depan kan, mungkin nanti jadinya ke depannya misalnya menjadi bagaimana represif, bagaimana tertekan, bagaimana ditekan. Biasanya itu saya jadikan ide yang nakal-nakalan gitu. Itu hanya dua cara, saya tolak atau saya jadikan pemantik hal yang mengganggu. Itu kadang-kadang juga menarik sih. Iya benar. Jadi intinya always peka ya Mbak Dinda, always sensitive terhadap apa yang terjadi surround us gitu ya. Jadi harus selalu punya sensor. Ya, nyala terus sensornya. Nyala terus. Jadi nggak pernah mati walaupun tidur tapi tetap jalan ya. Oke, jadi itu tadi kita bahas sebelum masuk ke ruang latihan. Berarti kan di situ tadi Mbak Dinda istilahnya mapping ya, gitu ya, memapping. Mungkin ada ide ya, ide gitu, kayak paling satu mungkin ide gitu ya. Terus gagasan, terus masuk ke konsep gitu ya, let's say 3 stages gitu ya. Mungkin orang banyak juga yang kayak itu sebenarnya sama kali, ide sama gagasan itu sama, gagasan sama konsep sama, mungkin ya ada berpikir kayak gitu, karena emang kalau ditanya mungkin itu jawabannya mirip-mirip ya, atau satu hal ini berkaitan dengan yang satu, atau bahkan si konsep ini adalah umbrellanya istilahnya terhadap si ini. Ya, mungkin Mbak Dinda bisa jelasin lebih sedikit mungkin biar lebih jelas teman-teman paham bahwa ide tuh ini loh, and then gagasan tuh ini, and then konsep tuh ini. Oke. Nah, jadi dalam membedakan ide, gagasan, dan terus menjadi konsep, itu menurut saya harus mulai dari pemahaman alur berpikir. Ketika kita punya ide, misalnya sungai tadi, itu kan alur berpikirnya di sungai gitu loh. Tidak lompat ke sawah atau ke gunung, tidak lompat ke mall, tidak lompat ke mana-mana.
oke. Jadi eh, harus tetap di sungai itu kalau itu idenya sungai. Ide itu kan adalah pemikiran atau pendapat yang memungkinkan untuk dirumuskan. Jadi harus spesifik atau bisa besar? Itu selera, bukan selera sih, kayaknya cara berpikir ya. Kalau saya suka dengan hal-hal yang dekat, tapi mengandung filosofi atau pesan kultur yang kuat misalnya. Kan tanda ide nggak bisa dong misalnya. Kalau ide tuh butuh uji coba. Misalnya benar nggak sih saya tertarik sungai? Kalau misalnya dalam 2 jam, 3 jam udah lupa tuh si sungai, itu bukan ide saya. Bukan ide. Itu hanya keinginan aja. Oke. Tapi kalau itu ide, dia akan mengganggu. Terus ada itu ya. Kepikiran sungai terus. Nah, misalnya itu. Jadi itu harus mestinya sih sebuah ide itu memungkinkan untuk dirumuskan. Jadi kalau misalnya ide tidak akan mungkin bisa dirumuskan, itu saya pikir bukan ide sih. Itu hanya keinginan-keinginan, lintasan-lintasan aja. Nah biasanya sifatnya juga bisa terlihat secara fisik pada awalnya ya. Bisa terlihat secara fisik atau terasa, atau terdengar, atau hal-hal yang sifatnya abstrak tapi di dalam gitu, internal, di dalam diri kita. Misalnya kan warnanya rindu kita nggak tahu kan, atau benci, atau suka, atau apa itu juga ide kan. Nah itu bisa dideskripsikan nantinya, itu saya pikir itu ide. Oke. Nah kalau gagasan itu adalah perjalanan yang ditempuh ide sebelum menjadi konsep. Oke. Kita rewind sedikit. Jadi ide adalah proses pemikiran yang bisa dirumuskan. Ya, itu sifatnya bisa terlihat secara fisik atau yang internal, yang tidak terlihat, yang abstrak gitu loh. Ya, oke. Terus ada maju sedikit ke gagasan. Si gagasan ini adalah proses perjalanannya si ide nih, ya. Jadi ide berjalan nih. Oke. Idenya berjalannya tambah cerdas atau enggak. Biasanya si gagasan itu yang menjadi gagasan, nah perjalanan menuju gagasan itu membutuhkan banyak perangkat tuh. Cara berpikir, kepekaan, ketajaman sensor, baca indera, dan seterusnya. Nah, si gagasan bisa saja berbentuk cara berpikir individual yang tadi saya bahas di awal. Ini gagasan aku gini, tapi begitu akan menjadi karya, ada penari, ada artistik, panggung, ada dramaturg, terjadi perbincangan kan? Ya. Nah, dalam gagasan ini yang dibentuk biasanya oleh pengalaman, memori, pengetahuan, dan seterusnya, yang menentukan cara kita belajar merespon terhadap sesuatu, segala macam, itu kan jadi perbincangan tuh. Ya. Nah itu gagasan tuh. Nah si dua hal ini biasanya akan berjalan semakin tajam, karena dia akan nyaris ketemu konsep gitu loh. Akan menjadi konsep yang nanti ditubuhkan gitu kan. Berarti konsep itu udah diskusi antara bukan disiplin ya, apa namanya ya, satu pemikiran dan pemikiran lain. Di situ ada itu, ada musik, ada penari, ada pemanggungan, ada alur cerita, itu sudah dikonsep. Paling tidak dibicarakan antar orang yang berbeda cara berpikir. Misalnya kita mengambil metode interdisiplin gitu kan. Kita boleh aja menanyakan sungai sama orang yang tidak paham sungai misalnya atau apa gitu. Itu kan ide sama gagasan. Nah, kalau konsep itu kan representasi abstrak, bukan fisik, terhadap topik tadi gitu. Terhadap topik, terhadap ide tadi itu ya. Atau sesuatu hal kayak ide tadi itu, yang tujuannya itu udah jelas, menjelaskan ide dan gagasan agar bisa dipahami secara universal. Wah, itu harus dicatat ya guys, tanda merah. Karena selama ini aku belajar juga kayaknya belum ada yang menjelaskan sedetil ini. Jadi sekarang aku juga bisa diulang Mbak Dinda. Konsep itu adalah bentuknya abstrak tentu saja, representasi abstrak bukan fisik terhadap topik.
atau sesuatu hal yang ide tadi, misalnya saya mengambil contoh sungai, yang tujuannya itu udah jelas tujuannya tuh kalau konsepnya. Menjelaskan ide dan gagasan agar bisa dipahami secara universal. Berarti kalau misalnya konsep itu tidak melakukan tujuannya, berarti gagal dong Mbak Dinda. Ya berarti kan itu konsep yang belum berupa abstrak kan? Ya. Karena harus diabstrakkan. Kenapa harus diabstrakkan? Karena nanti ada kerja-kerja profesi-profesi dalam tari kan, misalnya pembuat kostum, artistik, musik, itu kan berangkat dari konsep. Benar. Nah, si ide atau gagasan itu butuh penelitian atau riset itu agar si konsepnya kuat. Oke. Ini lebih jelas nih. Sekarang udah jelas banget si konsep itu. Berarti nggak cuma dimengerti oleh si yang buatnya Mbak Dinda. Pada saat memberikan konsep itu ke penata lighting, penata artistik, penari, mereka pun bisa memahami. Betul. Jadi karena si gagasannya itu udah teruji kan dengan Oke. Mulai paham. Semoga teman-teman mulai paham. Nah, aku pengen nanya ini nih Mbak Dinda, karena pasti aku yakin Mbak Dinda udah sering dengar istilah benang merah Mbak Dinda. Istilah benang merah. Itu ya kan kalau di tari pasti, karena mungkin kalau di tari itu kan bentuk penyampaiannya itu non konvensional, dalam arti kita tidak berbicara, kita tidak membuat ekspresi muka yang berlebih lah istilahnya itu. Kita menyampaikan sesuatu melalui gerak yang sebenarnya gerak itu kalau tergantung persepsi orang nerimanya. Ya kan, sebenarnya misalnya aku menerima gerak gestur Mbak Dinda apa, misalnya yang lain apa gitu. Ya. Setelah kita bikin nih dari awal sampai taruhlah gitu ya, karya sejam, kita udah menciptakan karya sejam kita ini. Terus ada orang nonton, terus orang bilang, tapi benang merahnya apa sih? Gitu. Apa sih benang merahnya gitu? Itu dalam seni pertunjukan penting sekali benang merah, dan biasanya yang membuat benang merah menjadi cantik dan jelas maksudnya dan bisa dipahami oleh penonton itu biasanya kerja dramaturg. Jadi benang merah bukan konsep ya Mbak Dinda? Benang merah ada dalam konsep, terlihat. Di dalam konsep, tapi bukan konsep. Bukan konsep, tapi ada di dalamnya. Jadi benang merahnya terasa gitu. Karena kan di konsep itu abstrak kan, yang menjelaskan udah berbentuk abstrak gitu. Karena ada presentasi, ada segala macam di dalamnya itu. Jadi benang merahnya udah kelihatan tuh. Oh, hanya menyusunnya biasanya si koreografer atau si kreator itu akan menonjolkan sesuatu yang nantinya akan menjadi fokusnya dia di pertama. Agar tidak kehilangan fokus, dia akan misalnya mengulang atau membuat adegan paradoks atau apa sehingga benang merahnya itu terjaga. Biasanya konsep yang bagus justru terlihat benang merahnya. Dan biasanya ada catatan dari seorang dramaturg. Dari konsep itu biasanya dramaturg membuat catatan untuk menjaga si benang merah itu. Jadi kalau menurut Mbak Dinda, konsep itu direvisi berulang-ulang nggak apa-apa Mbak Dinda, sampai bisa diterima secara universal lah istilahnya. Ya, mestinya sih konsep itu adalah benar-benar hasil riset atau wawancara atau beradu argumentasi dengan Oke. Jadi udah melalui proses riset, udah melalui proses yang tadi Mbak Dinda bilang, mungkin risetnya bisa wawancara, bisa bukan adu argumen ya, share pendapat atau opini lah gitu ya. Jadi udah dites ya Mbak Dinda ya. Iya. Udah melewati tes-tes. Nah, biasanya ketika kita punya gagasan tuh kita melakukan riset, pendekatannya macam-macam kan. Ada yang senang wawancara, ada yang senang dengan metode etnografi sehingga dia harus live in di sebuah tempat yang memang jadi fokus penelitian misalnya. Atau memakai banyak pendekatan yang bisa diambil gitu. Apalagi sekarang udah ini ya, udah tidak ada jarak antara ilmu pengetahuan dan seni budaya yang lain. Benar
Jadi aku pikir teman-teman tari juga alangkah baiknya mengerti atau memahami metode-metode penelitian ya Mbak Dinda ya, karena sebaiknya ya, karena kalau misalnya enggak, mungkin kita kesulitan untuk ngetes yang sebelumnya akhirnya jadi konsep itu gitu kan. Jadi akhirnya konsepnya, karena banyak juga ya misalnya, karena kan ini kayak baik kita ya kalau kita berkarya yang Mbak Dinda, kayaknya sensitif banget gitu ya kan, kalau ada yang bilang tapi gue nggak paham, ya udah ini kan pemikiran gue gitu, nggak usah paham gitu kan. Tapi kayaknya alangkah baiknya kalau memang tujuan dari sebuah konsep itu adalah jelas untuk menjelaskan ide dan gagasan itu dipahami secara universal. Aku pikir teman-teman tari harus sedikit banyak memahami metode apa yang bisa dipakai pada saat kita dari gagasan menuju ke konsep itu. Tentu saja pemanggungannya atau penubuhannya, setiap kreator punya bahasanya sendiri. Misalnya ada pendekatannya kontemporer, ada yang lebih klasik, ada yang sangat terpengaruh kulturnya, banyak hal gitu loh. Nah, itu kan bahasa kreator atau koreografer dalam menyampaikan konsep itu, pesan itu gitu. Oke, jadi again teman-teman, nggak ada satu metode aja gitu ya yang harus dipakai untuk semuanya gitu. Kita pun bisa mencari bahasa kita sendiri, tapi aku pikir yang Mbak Dinda bilang sebelum menjadi konsep, kita harus berani untuk ngetes si ide dan gagasan itu gitu, sejauh mana gitu ya. Apakah itu cuma lintasan atau memang benar gitu, itu mau kita jadikan sebuah konsep ya Mbak Dinda. Ya, karena kalau tidak melakukan uji atau sharing dengan teman-teman yang interdisiplin terutama, jangan-jangan nanti karya kita jatuh ke hal-hal yang mengambang saja gitu loh. Benda-benda yang material yang mengambang saja. Sementara kalau itu karya gitu, dia butuh menyelam gitu, butuh pendalaman. Nah, pendalaman itu yang biasanya terjadi ketika kita banyak sharing dan banyak membaca, tentu saja kesadaran literasi, kesadaran sensor, kesadaran visual, semua harus bekerja bersama-sama gitu. Iya benar banget. Oke, sekarang kita ngomongin ke tubuh ya. Mungkin kan kalau penari koreografi kita banyak bekerja dengan tubuh. Kalau tubuh tuh merespon peristiwa yang sudah menjadi konsep, gimana menurut Mbak Dinda? Mungkin pertanyaan agak sedikit abstrak ya, gimana tubuh merespon sebuah konsep gitu. Tapi mungkin Mbak Dinda bisa bantu menerangkan supaya kita bisa mendapatkan hal yang lebih jelas mungkin. Jadi bagaimana si tubuh itu menubuhkan konsep atau merespon peristiwa yang sudah menjadi konsep. Nah, pertanyaannya akan kembali pada tubuh si pemeran itu atau penari itu. Sebanyak dan sedalam apa kepekaan tubuhnya dilatih terus-menerus oleh berbagai peristiwa dalam hidupnya. Iya. Makanya bisa disebut ya penari itu udah matang ya, istilahnya gitu ya, mature gitu misalnya. Dia bagus tekniknya tapi masih muda banget ya. Itu maksudnya lebih ke pengalaman ketubuhannya ya Mbak Dinda. Jadi harus banyak bertanya gitu bahwa bagaimana kepekaan tubuh itu harus dilatih gitu. Misalnya kalau sekarang karena teman-teman muda itu sudah dekat sekali dengan dunia percepatan, ya, terutama dipicu oleh si JJ itu gitu kan. Nah itu kan apalagi sekarang banyak platform startup yang menawarkan percepatan gitu. Sebetulnya kalau untuk tubuh penari harus berani mengatakan perlambatan karena dia harus membaca peristiwa dan menghayatinya gitu loh. Bukan peristiwa dirinya aja. Misalnya di jalan ketemu sebuah peristiwa yang menggetarkan gitu kan. Kalau kita asik dengan si smartphone itu kan jadi lewat aja kan. Nah, kalau kita tidak melakukan perlambatan gitu, melihat apa gitu loh, sensornya dinyalakan kalau jalan gitu. Artinya ada benih kehidupan yang terus
mencatatkan peristiwa hidup yang tumbuh dalam tubuh kita, di tubuh internal kita. Nah, kelak si tubuh itulah bahasa tubuh kita gitu. Si tubuh itu kan terdiri dari pikiran dan kepribadian ya, yang selanjutnya akan menumbuhkan karya tari itu kan. Misalnya tubuh yang mencatat atau tubuh yang dinyalakan oleh pemilik tubuh gitu. Kalau tubuhnya tidak dinyalakan untuk menangkap apa-apa ya enggak kan? Ya, tapi ini menurut aku menarik banget ya teman-teman, karena kita itu kan terbiasa berpikir, maksudnya aku mungkin di sini sebagai penari, kita terbiasa menyalain tubuh itu hanya pada saat di ruang latihan. Nah, gitu. Jadi itu salahnya. Jadi kita masuk, nyalain dulu, on. Karya hati. Iya. On. Karya Jeko gitu kan. Tapi di luar itu kita mungkin, aku nggak akan ngomong kita, karena aku nggak tahu teman-teman, tapi aku berkaca dari pengalaman pribadi. Karena mungkin intensitas latihan yang juga panjang, akhirnya pas keluar ruang latihan pun aku kayak udah nggak ada lagi sensibilitasnya. Tapi tadi dengan Mbak Dino ngomong, aku paham banget bahwa karena kita bekerja dengan keturunan kita ya, sesuatu yang dekat banget sama kita gitu ya. Jadi emang sensibilitas tuh jadi penting banget gitu ya, bahwa emang lo harus on gitu. Lo harus on dalam arti apa yang terjadi di kehidupan sehari-hari nggak harus hanya pada saat ruang latihan, itu justru yang memperkaya kita gitu sebagai. Betul. Kalau saya lebih setuju bahwa kerja para penari atau kreator itu justru di luar studio yang berat. Iya. Karena dia harus menyalakan tubuhnya, semua sensornya harus dinyalakan gitu kan, agar menjadi bahasa tubuhnya atau menjadi bahasanya sendiri. Nah, tubuh yang mencatat atau tubuh yang selalu dinyalakan itu kan tubuh yang lama-lama menjadi tajam, terasah dan sensitif kan. Jadi dia peka untuk menerima pesan apapun, realis maupun abstrak. Tentu saja hal-hal yang sifatnya eksternal ya. Wacana misalnya sekarang bagaimana kita akan memahami atau ikut arus wacana tanpa menyalakan semua sensor kita gitu. Iya, itu benar. Nah kan yang sifatnya informatif, misalnya sekarang lagi rame masalah pandemi antara saintis dengan yang non saintis, misalnya anak namanya. Itu kan kalau tidak membaca sensor kita tidak dinyalakan untuk memenuhi informasi itu, nggak ada. Nah, jadi ketika ada kabar misalnya seseorang sedang sakit gitu karena ini, ya biasa aja. Iya. Misalnya, bener banget. Oh my God kan? Karena tidak, bayangkan kalau tubuh tidak dinyalakan, dia hanya dinyalakan ketika di studio, artinya tubuh studio dong, bukan tubuh penari. Padahal penari itu adalah yang menyimpan banyak memori, pergerakan peristiwa di luar studio. Benar banget. Di dalam studio tuh ketubuhan itu udah jadi, hanya tinggal mereka-reka yang sifatnya lebih ke mengejar daya artistik atau estetika tertentu. Yes, lebih ke estetika ya, benar, karena memang kita ke studio, kita memang latihan untuk sebuah karya, tapi sebenarnya proses untuk diri kita sendiri mengasah adalah ya setiap hari itu kita menyalakan sensor kita. Nah, wah Mbak Din, tunggu aku nyalain tubuhku dulu ya. nyala on langsung. Soalnya takutnya kalau pas kita mulai mengeksplorasi di dalam studio saja gitu kan, eksplorasi itu daya tangkap atau memori atau ingatan itu tidak kembali kepada perjalanan yang kita rekam di luar itu, tapi akan pendek gitu loh, akan mulai masuk ke perbandingan. Oh, karya ini udah ada deh, kayaknya gerakan ini udah ada, jadi seperti itu. Tapi kalau kita merekam seluruh peristiwa di dalam tubuh karena tubuh kita menyala terus, ya kan di dalam studio hanya mengulang apa-apa yang kita sudah serap gitu kan. Jadi yang sifatnya eksternal, wacana yang sifatnya informatif atau yang sedang berlangsung, ada wacana estetika dan berbagai hal yang sedang berlangsung, itu
itu agar tubuh mendapatkan konteksnya gitu loh. Ya, Kalau dia tidak dilatih seperti itu, ketika masuk studio, konteksnya dicari gitu loh. Kan lucu. Ya. Padahal ketika Benar. kita menyalakan tubuh di luar, justru agar mendapat konteksnya ketika ditunjukkan. Dan aku pikir itu udah otomatis ya, kalau memang kita setiap harinya sadar bahwa terhadap kepekaan, pas nyampe di studio apa yang dikasih, aku pikir itu udah otomatis kayak memori kita muncul dengan sendirinya gitu loh, Mbak. Kita tanpa perlu kita yang ini gimana ya gitu, ini rasanya gimana ya gitu, ini kayaknya kayak gini udah pernah ditarikin angka deh. Aku nggak mau nanti sama Mandara gitu. Padahal nggak gitu. Padahal kan tubuh yang sudah mendapatkan konteksnya karena dia tahu dan menerima semua informasi wacana yang berkembang, kan itu sudah otomatis gitu. Dia udah punya konteksnya gitu loh. Ketika ada tema-tema besar gitu tentang wacana ya, misalnya tentang hak asasi manusia, tentang apa itu kan yang diganti itu, kalau kita tidak menyalakan tubuh kita yang sifatnya informatif yang sedang berlangsung, ya saya pikir jadi harus mencari-cari konteksnya, mana ya si konteks ini gitu. Ya. Dan aku rasa ini mungkin sepertinya kayak agak sedikit melenceng, tiba-tiba kita ngomongin penari, tapi sebenarnya enggak juga sih kalau menurut aku, karena seorang koreografer pun menurut aku kepekaannya dan sensornya harus dinyalain terus, karena justru itu saatnya peristiwa yang terjadi setiap hari di kita itu adalah nanti sumber-sumber yang akan menjadi sebuah gagasan gitu ya, Mbak Dinda. Ya tentu saja kalau koreografer atau kreator itu udah otomatis. Jadi kalau koreografer tidak dinyalakan tubuhnya setiap hari, itu agak aneh juga sih, karena dia harus membuat konsep kan. Ya. Bagaimana buat konsepnya bukan cuma masuk studio terus baru konsep gitu ya. Aku bikin ini ya, Andara nanti kamu ke sini terus ke sini. Ya. Jadi justru proses penciptaan itu di luar studio ya, Mbak ya. Yang paling berat di luar studio, karena ada banyak peristiwa yang agar tubuh mendapatkan konteksnya gitu loh. Ya. Nah, kalau misalnya peristiwa itu tidak pernah kita tafsir atau tidak pernah kita transformasi, tidak terjadi transformasi, konteksnya agak susah ya. Begitu harus menarikan sesuatu, atau si kreator itu atau koreografer harus membuat konsep, jadi mencari-cari gitu. Iya, itu dia. Jadi nggak onas ya, Mbak ya. Jadi seperti dibuat-buat lah istilahnya gitu ya, Mbak Dina. Jadi drama gitu loh jadinya. Wah guys, itu baru segmen awal nih, kita kayaknya udah dalam banget, udah panjang banget. Cuman ini poin yang penting sih, semoga berguna juga buat teman-teman, bisa tiba-tiba open minded kalau memang selama ini kita ternyata belum menyalakan sensibilitas kita, kepekaan kita, entah kita seorang penari atau seorang kreator. Aku pikir nih saat yang tepat ya, terutama di masa yang lagi kayak gini, I think it's very important ya to be present gitu loh. Paling tepat meriset diri sendiri itu paling oke sekarang. Oh ya? Ya, bangun tidur selama pandemi itu ngapain? Apa respon kita, apa konteksnya apa? Itu kan langsung Kayaknya kalau aku malah mungkin karena tubuhnya belum on ya. Jadi setiap hari tuh tadi pagi ngapain ya gitu. Itu kayak salah satu contoh kalau kita nggak maksudnya nggak menyalakan gitu. Itu tuh lupa banget Mbak Dinda, kayak apa tadi pagi ngapain sih tadi pagi gitu. Itu karena akhirnya kayak waktu berjalan cepet banget tapi lalu aja gitu loh. Ya. Ada yang something happening gitu. Jadi kayak udah aja. Kadang-kadang aku juga suka mikir, kenapa dia repot banget ya cari ide, harus pergi kemana gitu loh. Karena kalau ini menyala kan, itu tumbukan idenya banyak banget. So guys, nyalain tombolnya di sini guys. Nyalain ya. Sama di sini ya. Oke guys, mungkin biar kita bisa makin jelas lagi, makin nyambung lagi sama penjelasannya Dinda, kita akan lihat sedikit cuplikan karya dari Hartati, judulnya Kesedihan dari Ruang Dalam. Setelah kita tonton, nanti Mbak Dinda akan coba bantu kita untuk breakdown dan bahas proses penciptaan dari karya. Oke, Mbak Dinda ya.
Check it out guys. Here you go. Enjoy.